Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik jelang lawan timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada beberapa fakta menarik yang akan kita bahas di video kali ini jelang lawan timnas. Tim Garuda akan melawan tim Uzbekistan di Piala Asia U di babak semifinal. Sebelum saya memulai, teman-teman mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe channel ini agar channel ini terus mampu memberitakan berita-berita tentang bola. Sebelum saya memulai, saya ingin mengatakan bahwa supporterlah yang menghidupkan sepak bola, supporterlah yang membuat sepak bola itu bergairah, dan supporterlah yang berada di pinggir lapangan yang mampu memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya di dalam lapangan, yang menciptakan semangat yang luar biasa kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan di dalam lapangan. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada beberapa fakta pertemuan antara Uzbekistan melawan timnas Indonesia di babak semifinal ini. Kita tahu pertandingan ini adalah pertandingan yang menurut saya sangat berat bagi timnas kita, karena Uzbekistan, kita tahu di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa timnas Uzbekistan ini adalah timnas di babak penyisihan grup belum pernah kebobolan sama sekali dan menyapu bersih seluruh pertandingan di penyisihan grup dan menciptakan 10 gol dan kembali melibas Arab Saudi di babak 8 besar. Untuk itu, mari kita lihat fakta menarik apa yang kemudian terjadi ketika pertemuan mereka. Saya mencoba melihatnya di teman-teman supporter di beberapa media, baik itu yang memberitakan atau menulis tentang pertemuan timnas Indonesia dan Uzbekistan di beberapa berita bola. Yang pertama itu dominasi Uzbekistan di Piala Asia U23 2024. Kita tahu dominasi Uzbekistan ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Uzbekistan ini sudah berhasil melewati fase grup dengan sangat sempurna tanpa kebobolan dan menciptakan 10 gol, dan kemudian mampu melibas Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas. Padahal notabene-nya Arab Saudi adalah juara bertahan. Kemudian yang kedua, coba kita lihat fakta yang kedua, teman-teman sekalian, para pencinta bola dan para supporter bola. Fakta yang kedua ini cukup, ya, timnas U23 kembali harus menghadapi tim yang belum kebobolan. Artinya PR dari Sintayong dan sama pemain timnas dan khususnya para penyerang ini harus bagaimana caranya taktik Sintayong sehingga mampu membongkar pertahanan Uzbekistan ini yang terkenal sangat kuat di Piala Asia kali ini, karena di babak penyisihan grup ketika bertemu Malaysia, Kuwait dan Vietnam sama sekali tidak tersentuh kebobolan. Dan ini menariknya, ketika di babak 8 besar, ketika mereka bertemu dengan Arab Saudi yang notabene-nya adalah juara bertahan di 2022 dan mereka adalah juara bertahan di turnamen ini,
mereka berhasil melibas dengan skor 2-0. Ini artinya Uzbekistan layak disebut tim yang mendominasi di Piala Asia kali ini. Bagaimana PR Sintayong, bagaimana caranya menginstruksikan Witan Sulaiman maupun Marcelino. Tapi yang menarik di sini, STY dihadapkan pada situasi yang rumit. Karena kenapa? Ya, PR STY adalah bagaimana caranya membongkar pertahanan atau menjebol jala gawang dari Uzbekistan. Tapi di sisi lain, kalau kita baca berita bola, kita melihat bahwa Rafael Strijk ketika melawan Yordania, dia terkena kartu kuning. Kemudian ketika kemarin melawan Korea, dia juga terkena kartu kuning. Dalam aturan, ini artinya Rafael Strijk tidak akan bermain di babak semifinal. Yang notabene-nya kemarin melawan Korea Selatan berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan 2 gol. Rafael Strijk, meskipun ini bukan menjadi penentu, tapi setidaknya ini membuktikan Rafael Strijk bisa diandalkan ketika situasi-situasi seperti ini. Namun teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini menjadi PR besar dari Sintayong karena absennya Rafael Strijk yang sebelumnya STY dituntut dengan rekor yang Uzbekistan yang selalu tanpa kebobolan. Terus Indonesia dilanda kartu kuning striker mereka. Itu artinya Sintayong harus punya opsi lain. Yang harus digunakan dalam membobol gawang Uzbekistan. Saya pikir ada Ramadan Sananta maupun Hoki Caraka dan Stroyer bisa digunakan juga di lini depan. Dia punya skill yang bagus dan penguasaan bola yang bagus di dalam lapangan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya lihat baca di Kompas, TV One, Newscom, ya, fakta yang ketiga ini di Indonesia adalah tim debutan yang baru pertama kalinya lolos ke babak semifinal atau lolos ke Piala Asia U23, dan ini adalah pertama kalinya, dan Indonesia adalah tim debutan yang belum punya pengalaman sama sekali di Piala Asia U23 ini. Ya, Indonesia pertama kalinya lolos ke babak 8 besar, dan Indonesia baru pertama kalinya lolos ke babak semifinal. Ini artinya Indonesia belum punya pengalaman, tapi saya pikir STY tidak diragukan lagi dalam hal-hal menghadapi situasi seperti ini, karena STY punya pengalaman melatih timnas Korea Selatan dan pernah memimpin timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Dan kalau teman-teman mungkin supporter dan para pencinta bola melihat pertandingan Piala Dunia ketika melawan Jerman, STY berhasil membuat frustasi para pemain Jerman dan mengalahkannya. Dan ini saya pikir STY mampu menghadapi situasi ini. Bersama para pemain kita tahu para pemain yang ada saat ini kebanyakan mereka bermain di timnas senior. Ya, pemain karena STY banyak dalam progresnya menggunakan pemain-pemain muda untuk diorbitkan ke tim nasional, sehingga ketika situasi di kelompok umur seperti yang sekarang ini di U3, dia bisa menarik kembali para pemain di timnas senior karena umur mereka memenuhi syarat untuk bergabung. Kemudian di teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya kemudian melihat di beberapa media dan saya baca di fakta yang keempat adalah kalau kita lihat di
beberapa penjelasan media, fakta yang ini adalah perebutan Olimpiade Paris. Ya, ini akan menjadi gerbang atau tiket buat Indonesia ataupun Uzbekistan untuk lolos ke Paris. Dan ini menarik karena kenapa, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Di lain sisi, Uzbekistan notabene-nya sebagai tim yang punya pengalaman besar di Piala kali ini, pasti mereka akan menargetkan lolos otomatis ke Piala atau Olimpiade Paris. Ini artinya Uzbekistan akan main Spartan dan pasti akan tampil menyerang. Tapi di sisi lain, Indonesia, Erick Thohir maupun STY akan menggunakan ini untuk Sintayong, pastinya akan menggunakan ini sebagai motivasi tim nasional kita. Erick Thohir dan tim nasional dan bersama Menpora pasti akan menjadikan senjata motivasi Olimpiade Paris untuk para anak-anak muda. Saya pikir anak-anak muda ini akan dibakar semangatnya dengan iming-iming kita harus mampu. Ini pertama kalinya dalam sejarah timnas lolos, jika mampu lolos ke Olimpiade. Banyak rekor yang tercipta, ini bisa dijadikan senjata Sintayong dalam memotivasi para pemain bahwa mereka harus bermain, harus mampu menembus partai final, karena ini adalah gerbang tiket kemenangan, adalah tiket otomatis untuk lolos di Paris pertama kalinya dalam 60-an tahun. Ini saya pikir pertandingannya akan sangat seru, teman. Karena ini selain perebutan tiket final Piala Asia, ini perebutan tiket menuju Olimpiade yang lebih bergengsi lagi, karena akan bertemu dengan tim-tim sepak bola dunia di umur 23-an. Dan ini pasti timnas Indonesia akan berjuang mati-matian untuk memperebutkan. Ini hanya satu langkah lagi. Saya yakin Marcelino Ferdinand bersama kawan-kawannya, Rizky Ridho bersama kawan-kawannya akan membuktikan ini. Dan para pemain naturalisasi kita seperti Justin Hubner, Nathan Joe, dan pemain-pemain lainnya pasti akan berjuang mati-matian. Ivan Jenner pasti akan membuktikan bahwa dia adalah pemain kelas Eropa. Dia mampu menaklukkan Asia dan mampu tembus di Olimpiade, dan akan bertemu negara Belanda yang notabene-nya dia berasal dari Belanda kemudian dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia. Dia pasti punya ambisi ini, para pemain ini pasti punya ambisi ini untuk mereka bertemu langsung dan berkompetisi langsung dengan timnas Belanda. Ya, fakta terakhir teman-teman sekalian, mungkin head to head dari segi pertemuan baik tim senior maupun level U23, timnas kita punya catatan buruk bertemu dengan timnas Uzbekistan. Dari dua pertemuan kita satu kali imbang dan satu kali kalah, tapi saya yakin itu tidak menjadikan alasan kita tidak mampu melawan Uzbekistan di semifinal nanti di tanggal 19 di sekitaran pukul 21 atau 21 waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya kita berharap semoga Indonesia bisa menang dan merebut tiket Olimpiade sekaligus tampil pertama kalinya di final Piala Asia U23 2024. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya kira demikian. Teman-teman supporter, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya terus memberitakan berita bola untuk kedepannya. Dan sebagai supporter, teman-teman harus menjaga persatuan dan persaudaraan. Boleh beda dukungan, tapi kita harus tetap satu. Persaudaraan harus tetap terjaga. Jadikan sepak bola sebagai hiburan
Dan jangan karena kekalahan membuat kita anarkis dan saling berpecah belah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.